Persoalan terbesar itu sampah. Kalau misalnya laju hempasan sampahnya tidak dikendaliin, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan itu bisa jadi sia-sia kan. Kita berhadapan sama kondisi di mana kita berada di 13 aliran sungai, dan sungai-sungai itu tidak bisa kita jamin bersih gitu kan. Orang-orang di hulu mungkin masih suka buang sampah ke air manapun, padahal Rasul melarang banget ya mencemari air kan. Tapi justru orang-orang hulu tuh datang terus kemudian dibuang. Nah nanti kalau misalnya ke bawah, ini kan berarti kan ke muara kan, dan ke kami. Gerakan Rumah Hijau itu kita bangun sebetulnya untuk ngasih visi lingkungan ke rumah tangga. Yang pertama, mereka milah sampah. Yang kedua, mereka mau menanam. Yang ketiga, mereka mau belajar. Ibu-ibu pengrajin ini kan udah milah sampah, tapi kemudian dia punya effort lain untuk mengelola sampahnya dalam bentuk kreasi, daur ulang dan sebagainya. Mekanisme kerjanya itu, kalau ibu-ibu yang tidak punya keinginan untuk mendaur ulang sendiri sampahnya kan dibawa ke bank sampah di Rumah Hijau. Nah nanti buat ibu-ibu yang punya kreativitas mendaur ulang, jadi pengrajin tadi itu, mereka akan ngambil bahan-bahan untuk didaur ulang ke rumahnya. Kenapa di rumahnya? Karena kita tidak kepengen bikin pabrik sebetulnya. Kita tidak kepengen bikin pabrik daur ulang yang kemudian menghilangkan hakikat rumah tangga, hakikat peran ibu di rumahnya itu gitu ya. Jadi kita kepengen ketika ibu itu beraktivitas di rumahnya, anaknya ngelihat, warga di rumahnya ngelihat, sehingga itu bisa jadi pesan bahwa sampah yang mereka hasilkan ternyata bisa menghasilkan sesuatu dan bisa produktif lah, bisa menunjang ke kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Ketika pertama kali kita nggadap soal sampah, saya datang ke rumah-rumah, door to door ya, minta mereka terlibat. Pertanyaannya adalah mereka dapat apa? Apakah dapat uang kalau bergabung dan seterusnya. Jadi pertama-tama di pikiran mereka kebutuhan terdekat mereka adalah perut. Itu. Nah sehingga saya pertama-tama soal lingkungan ngomongnya, tapi soal bagaimana kita bareng-bareng meningkatin pendapatan keluarga. Isu yang paling gampang kan diterima oleh emak-emak itu kan, para perempuan itu kan isu ekonomi. Gitu, isu pendapatan. Jadi saya masuk melalui itu. Ketika awal masuk melalui pendekatan lingkungan betul gitu, sangat sulit. Baru setelah kesiniin, setelah kita sering berinteraksi, terus akhirnya mereka tahu gitu. Ini bukan sekedar soal uang. Saya ingin sekali tinggal di satu pulau, di satu tempat di mana saya merasa nyaman. Di mana setiap orang berinteraksi satu sama lain secara baik, harmonis, terus kemudian berinteraksi secara alam juga harmonis. Jadi istilahnya hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat, hablum minal alamnya juga dapat. Gerakan untuk melestarikan lingkungan itu bukan sesuatu yang disuruh-suruh lagi gitu, tapi memang digerakkan dari perasaan butuh. Saya sih berharapnya setiap orang pelan-pelan sadar itu, punya perilaku yang sama untuk sama-sama sadar bahwa Allah kasih alam ini untuk dijaga, bukan untuk dirusak, untuk dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan, bukan dengan cara-cara barbar yang ngabisin kayak gitu.